Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita menyanyi dan berdoa. Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami diberkati oleh-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersama mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami beroleh berkat-Mu yang luar biasa, dan kami hidup bahagia dalam tuntunan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai 17, saya bacakan bagi kita. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, juga para pendengar yang diberkati Tuhan, kita bersama sekarang ini memasuki era pandemi. Kita semua merenungkan betapa fananya hidup kita. Ya. Hidup manusia ciptaan Tuhan itu. Saya katakan fana karena dengan virus ini kita mengalami kesulitan yang luar biasa, dan beberapa waktu yang lalu wali kota Kota Baru, Kalimantan Selatan meninggal. Begitu juga kita menyaksikan, kita mendengar melalui informasi atau media sosial, seorang dokter meninggal, masih muda. Virus ini menyadarkan kita bahwa siapa saja, entah dia pejabat publik, entah dia tenaga medis, semua orang fana. Itu yang kita dapat hayati, dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, lalu bagaimana
kita sebagai orang percaya mau memahami, mau menghayati realitas ini. Para ateis justru bisa menggunakan pandemi ini, kefanaan ini, untuk mengatakan bahwa manusia itu seharusnya tidak perlu menyembah yang lain. Tidak ada Allah. Kalau toh ada gitu ya, mengapa dia tidak bertindak atas kenyataan yang berat ini? Itu para ateis bisa seperti itu. Argumen mereka memang sebagian benar gitu ya, bahwa kita memang fana. Tetapi gitu ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau ada Allah atau Allah itu semua langsung dibereskan gitu ya, atau menjadi sembuh yang sakit. Betul bahwa Allah menyembuhkan, Allah adalah tabib, tapi tidak harus seperti itu. Ada hikmat Allah di balik itu semua gitu loh. Manusia harus bijaksana mengelola kehidupannya, menjaga dirinya agar tidak sakit. Atau ketika orang itu mengalami berbagai kesulitan, tidak harus bersama Allah langsung selesai, tetapi bagaimana kesulitan itu dikelola oleh manusia. Justru sangat tidak berharga jika manusia hanya seperti anak-anak, segala sesuatu diselesaikan Allah gitu. Jadi alasan para ateis ini tidak mendasar. Jadi itu hanya kesimpulan yang dibuat atau anggapan yang mereka buat, dan itu tentu keliru gitu ya. Justru berbagai peristiwa hidup itu dapat membuat orang menemukan maknanya. Jadi ayatnya yang ke-7 dari pembacaan kita, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Manusia menjadi makhluk hidup itu ada dua, yaitu dari debu tanah dan hembusan nafas Allah, gitu ya. Inilah kesaksian iman. Firman bahwa Tuhan Allah itu membentuk gitu ya. Manusia itu ada dua sisi fana dan kekal. Debu tanah dan nafas Allah sendiri. Sehingga kalau toh seorang itu mati, meninggal, maka tidak apa-apa, sebab kematian itu bagian dari kehidupan ini. Karena memang dua sisi itu ya. Jadi dua sisi fana dan kekal. Nah, dengan demikian yang terpenting adalah bagaimana orang itu mau menemukan makna kehidupannya di balik itu. Bagaimana ia sungguh-sungguh dapat menghadapi. Kalau ada penyakit dapat dihadapi. Kalau dirinya itu fana, bagaimana mengelolanya? Nah, itu dia. Jadi, bukan kalau dirinya fana lalu, ya kalau begitu Allah tidak ada. Gitu. Bukan begitu. Tapi memang Allah menciptakan manusia dari debu dan dari nafasnya. Ada yang fana dan ada yang kekal, gitu ya. Dan bagi orang percaya, kematian itu, gitu ya, kematian itu tidak akan bisa memisahkan kasih Allah. Bukankah Allah mau mati buat kita? Jadi yang terpenting adalah bagaimana kehidupan ini dengan kematian yang ada itu dikelola, dihadapi dengan sebaik-baiknya. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kitab Roma ini, kita diajak untuk tidak hanya fokus kepada hal yang fana, tetapi kita menjaga semacam keseimbangan antara jasmani dan rohani.
gitu ya. Nah, ketika kita sakit, bahkan kematian, kita diajarkan untuk menghadapinya dengan bijaksana. Wali kota dan dokter yang saya sampaikan di atas itu meninggal, dan itulah mereka mengatasi pandemi ini. Dan di situ mereka menemukan makna. Karena itu mereka tetap berjuang, mereka tetap melakukan di garda terdepan untuk mengatasi masalah corona. Itu mereka menemukan makna. Jadi para dokter tidak takut, gitu ya. Para dokter menghadapi itu semua. Kadang-kadang yang takut itu keluarganya. Ya. Bagaimana ini dengan keluarga saya? Itu yang mereka gumuli. Karena mereka sudah menemukan makna dan di situ panggilan hidupnya. Jadi hal jasmani dan rohani itu begitu rupa, karena itu kematian dihadapi saja, gitu, dihadapi. Dan memang bagi orang yang mengerti hidupnya, dia menemukan maknanya, dia tidak takut dengan kematian. Seorang Kristen bahkan mengatakan kematian itu keuntungan, karena dia sudah bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus, gitu. Karena dia sudah juga menemukan makna, dia konsisten dalam hidupnya, dia berintegritas. Antara yang dia percaya dengan yang dia buat juga sama. Maka dia sudah menemukan kualitas itu. Akhirnya dia tidak mempermasalahkan, gitu ya, kalau memang dia harus mati atau meninggal. Bagi Kristenan, dalam perjuangan itu justru kelihatan bahwa kasih Allah itu ada dan dia terima. Karena itu dia alirkan kasih itu melalui perjuangannya. Nah, dengan demikian, betapa mulianya manusia. Saya melihat dari sisi itu ya, kemuliaan manusia. Dia bisa mengalirkan cinta Tuhan terhadap yang lain. Dia bisa menemukan makna di situ. Ketika dia dicintai oleh Tuhan, dia mencintai, ya, dengan cara yang dia bisa lakukan. Itu kan sama dengan kita juga. Ketika kita benar-benar memutus rantai pandemi ini, maka kita juga mengalirkan cinta itu. Mengalirkan kasih Tuhan itu bagi yang lain. Disitulah peran kita, mungkin kecil sekali. Tetapi kalau orang bisa menjaga ini dengan baik, dia selalu menjaganya, maka apa yang dia lakukan itu adalah, ini dia, hal rohani itu, cinta kasih Tuhan, iman percayanya itu, dia bisa mengatasi masalah yang fana ini dengan dia memutus rantai penularan. Nah ini, jadi banyak yang bisa kita temukan. Karena itu kita tidak usah terlalu fokus dan tidak bergerak di masalah fana seperti para kaum ateis tadi. Nas ini juga menguatkan bagi keluarga. Jadi bagi keluarga, bahwa mereka yang meninggal karena perjuangan mengatasi pandemi ini, ingatlah bahwa mereka, kekasih kita itu, dia menemukan maknanya, makna hidupnya, karena itu dia melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah tentu saja bagi keluarga, duka cita itu bisa dikurangi ya, atau bisa dihiburkan dengan kenyataan bahwa keluarga Anda itu sedang melakukan hal yang terbaik, cinta kasih kepada yang lain. Ya, itulah bakti dia, itulah perjuangan dia. Ada juga pelajarannya dari virus corona ini, bahwa kita bisa semakin rendah hati, ya, semakin rendah hati dan menyadari bahwa hidup kita itu sangat bergantung sama Tuhan Sang Pencipta. Bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada dalam dunia ini. Segala prestasi kita, segala tugas tanggung jawab, ingatlah semua itu sebenarnya adalah bagian kehidupan yang kita kelola. Tetapi itu bagian dari kefanaan kita. Tetapi kekristenan tidak memisahkan begitu rupa antara yang fana dengan yang kekal. Karena itu prestasi atau perjuangan kita itulah yang
yang mestinya dinilai gitu ya. Itulah yang akan yang menentukan siapa kita. Kualitas kita mengelola itulah yang akan dinilai ya dalam pengadilan Tuhan tentunya. Kan artinya Tuhan mengadili atau Tuhan menilai kita begitu rupa dari bagaimana kita menemukan kualitas di balik kefanaan dan kekekalan kita. Di situ. Jadi kita semakin rendah hati dan kita berusaha begitu rupa. Nah, ada kadang-kadang gereja melakukan hal yang kurang tepat. Kadang-kadang orang atau pandangan ya, sebenarnya gereja sendiri tidak begitu. Atau pandangan yang berlaku bahwa gereja itu seakan-akan hanya masalah rohani saja, gitu loh. Hanya masalah kebaktian, kultus, gitu ya. Padahal itu sangat jelas sekali bahwa gereja itu bukan tentang kultus saja, tetapi gereja juga ibadah yang sejati itu bagi yang lain. Gitu. Menolong, ya, membangun kehidupan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ini pengertiannya. Tetapi dalam prakteknya kan kita mengalami kendala-kendala. Seakan-akan yang dilakukan oleh gereja itu hanya hal-hal yang bersifat rohani saja. Gereja itu ada karena dia percaya kepada Allah yang menciptakan ini, bahwa jasmani dan rohani itu dikelola begitu rupa dalam sebuah ya tentu ada berbagai problemnya ya, tetapi di situ pula lah orang bisa menemukan bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia akui sungguh-sungguh dan dia bisa berperan di tengah dunia ini. Jadi tidak perlu dipisahkan. Jadi kita tidak bisa beralasan begini, tunggu dulu saya pensiun, atau tunggu saya tidak ada kesibukan baru saya bisa melayani. Itu contohnya. Itu dibaliknya, itu ada pandangan bahwa antara yang jasmani dan rohani itu dipisahkan. Seakan-akan nanti kalau yang jasmani itu 100% dulu, nanti yang rohani tinggalin. Nanti pada waktunya yang rohani 100%, lalu yang jasmani ditinggalin. Apa bisa seperti itu? Gitu ya. Kan nggak bisa. Justru jasmani dan rohani itu dikelola oleh orang untuk menemukan kehidupan dan maknanya, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Saya mengambil contoh dalam pengalaman pelayanan ya. Pada tahun 1989 saya melayani di POK Soroako, Kalimantan Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, saya dalam pelayanan itu mendampingi, ya memang persekutuan sudah ada ya. Jadi saya mendampingi mereka yang sebagian besar, ya hampir semuanya bekerja di tambang nikel, Inco. Pada tengah ibadah, gitu ya. Lalu pelayan firman ini, seorang penatua, dia memegang pager pada waktu itu. Selalu ada di ikat pinggangnya. Begitu bergetar, jadi dia langsung pegang getarannya dan dia cek. Lalu, padahal itu di tengah khotbah. Lalu dia turun. Lalu dia menginformasikan kepada majelis yang lain. Lalu majelis itulah yang menyambung. Ya, yang menyambung perenungan. Bagaimana jemaat dikuatkan. Wah, itu saya bergumul sekali pada waktu itu. Dan saya semakin menemukan bahwa begitulah orang. Ya. Dia jasmani dan rohani. Karena Inco ini dia sebagian besar ya adalah sebagian ya, mungkin sebagian, saya juga tidak terlalu tahu persisnya. Memang harus ada yang on call. Dia siap. Karena perusahaan ini dia harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Apakah dia bagian listrik atau bagian apa, yang jelas mesinnya itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dia akan mengalami kerugian yang besar.
Itu info yang saya terima dari mereka. Lalu saya tanya, kenapa kamu pilih orang yang statusnya on call? Lalu mereka mengatakan bahwa di sini seperti itu, Pak Pendeta. Ya sudah seperti itu. Jadi kami harus ada dalam pelayanan dalam kondisi seperti itu. Di situ saya belajar dan semakin merenungkan bahwa jangan kita menunda gitu ya. Kita apapun keadaan kita juga melayani. Gitu. Kita juga melayani. Nah, mereka itu dipilih oleh jemaat karena jemaat diberikan hikmat oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, pelayan-pelayan Tuhan disiapkan di kondisi seperti itu. Itu kita belajar bahwa antara yang jasmani dengan rohani tidak dipisahkan. Justru di situ kualitasnya akan ketahuan. Nah, pengakuan terhadap Allah itu menciptakan manusia dari debu tanah dan nafas hidupnya kelihatan dan terasa bahwa memang kita diciptakan dalam keadaan seperti itu. Apa masalahnya? Tidak ada. Itulah kita menemukan hikmat. Ya, kita semakin dekat dengan Tuhan karena kita juga bekerja, kita di hal-hal yang fana, tapi itu bukan dihilangkan, itu diatasi, dikelola begitu rupa. Dengan begitu, dia mengakui adanya kefanaan, tetapi juga mengakui bahwa dia diciptakan itu dari nafas Allah yang kekal. Secara sederhana kita mau mengatakan bahwa manusia ciptaan itu memang jasmani dan rohani, gitu ya, jasmani dan rohani, dan bagaimana kita membawa hidup ini bermakna, gitu. Jadi, bagaimana hidup ini bermakna dengan penciptaan Allah yang seperti ini. Kiranya perenungan ini dapat menolong kita menghadapi berbagai problem antara yang fana dan yang kekal dalam hidup. Memang Allah menciptakan manusia itu fana dan kekal. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati kita semua dalam merenungkan kehidupan. Teruslah di dalam Tuhan dan yakinlah akan iman percayamu sendiri yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Bahwa kita diciptakan itu dari debu tanah dan nafas Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Baitnya yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, dan syair berikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas karyamu, karya penciptaanmu, dan kami memaknainya Tuhan dengan perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memberkati kami. Doa kami untuk perjalanan kami terus ke depan. Doa kami pula untuk pergumulan kami bersama yang lain. Dengan keluarga kami, dengan persekutuan kami, dengan pekerjaan, usaha, dan kegiatan apapun yang kami sedang dan telah atau akan lakukan. Semuanya itu membentuk kami begitu rupa, dan kami semakin menghayati cinta kasih-Mu, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta kasih-Mu itu, apapun, hal-hal apapun di dunia ini, karena kami dituntun oleh Tuhan untuk menemukan makna kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan, mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat, juga pendengar yang mengikuti ibadah ini. Mohon Allah memberikan hikmat kepada kami semua untuk menghayati kehidupan, menemukan makna, dan kami juga semakin matang berkualitas. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami mohon Allah campur tangan memberkati. Dan kami juga bersyukur karena Engkau mempersiapkan kami untuk bersama menghayati kehidupan kami di negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Dan kami akan segera memasuki saat-saat kami merdeka. Setelah sekian lamanya kami bersama-sama bergumul sebagai anak bangsa ini, kami meraih kemerdekaan. Dan kami juga akan beribadah mengucap syukur kepadamu atas karyamu yang besar bagi kami warga Indonesia dengan kemerdekaannya. Tuntun kami Tuhan, ini kami, demi putramu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.